Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutika Nia dengan NIM 2232011016. Di sini saya akan menganalisis sebuah kasus hukum perdata internasional yang telah ditugaskan oleh Ibu Eriska selaku dosen mata kuliah hukum perdata internasional ini, di mana salah satu pengerjaan tugas video ini ialah sebagai pemenuhan salah satu nilai syarat ujian tengah semester. Baik, kasus yang akan saya ambil dalam tugas mata kuliah kali ini ialah tentang perceraian antara pasangan warga negara asing dan warga negara Indonesia di Indonesia, di mana latar belakang kasus ini menjelaskan bahwa seorang warga negara Prancis atau biasa disebut dengan Pierre menikah dengan salah satu warga Indonesia yang bernama Ayu. Nah, di Jakarta. Setelah beberapa tahun tinggal bersama di Indonesia, hubungan mereka memburuk dan Pierre memutuskan untuk menggugat cerai Ayu. Namun Pierre ini sudah kembali ke Prancis dan mengajukan gugat cerainya di pengadilan Prancis. Sementara itu Ayu menolak dan meminta agar perkara penyelesaiannya diselesaikan di pengadilan Indonesia. Nah, kenapa analisis hukum perdata internasional ini? Yang pertama, adanya masalah hukum di mana yurisdiksi pengadilan mana yang berwenang menyidangkan perkara perceraian antara Pierre dan Ayu tersebut. Yang kedua, ada hukum yang berlaku di mana hukum mana sih yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perceraian ini. Lalu saya menganalisis tentang yurisdiksinya karena perkawinan ini dilangsungkan dan sebagian besar kehidupan rumah tangga terjadi di Indonesia, maka pengadilan Indonesia dapat mengklaim yurisdiksi antara menyidangkannya perkara tersebut. Nah, kan tetapi Pierre ini kan berdomisili di Prancis, tapi maka Pierre ini juga dapat mengajukan ke pengadilan Prancis. Nah, masuklah kepada hukum yang berlaku, choice of law, di mana dalam hubungan perdata internasional di Indonesia, umumnya yang digunakan ialah asas lex loci celebration, di mana hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan, dan lex domisili, hukum dapat tinggal gitu. Nah, karena perkawinannya dilangsungkan di Indonesia dan Ayu tinggal di Indonesia, maka hukum Indonesia berpeluang sangat besar untuk dijadikan dasar hukum dalam kasus perceraian antara Pierre dan Ayu ini. Nah, kemudian bagaimana titik taut primer dan titik taut sekundernya, di mana titik taut primer ini ialah titik taut yang pertautan utamanya gitu, di mana domisili mereka bersama terakhir di Indonesia dan tempat perkawinannya dilangsungkan juga di Indonesia. Lalu kewarganegaraan salah satu pihak yaitu Ayu dengan warga negara Indonesia. Lalu titik taut sekundernya di mana domisili Pierre saat ini ialah di Perancis dan kewarganegaraannya juga di Perancis gitu. Jadi kesimpulan dalam kasus perceraian antara Pierre dan Ayu ini, berdasarkan titik taut tersebut, kemungkinan besar pengadilan Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk mengadili perkara ini. Tetapi jika pengadilan Prancis lebih dulu memutus, maka pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Indonesia harus memenuhi syarat sesuai dengan pasal 436 Reglemen Hukum Acara Perdata gitu. Mungkin cukup sekian dalam analisis kasus salah satu kasus hukum internasional ini. Selebihnya mohon maaf karena saya juga di sini masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.